10.000. Nah, artinya semua orang pasti punya masalah. Dari tiga mana? Tetapi ketika kita menghadapi sebuah masalah, harus diselesaikan secara baik dan benar. Jangan ada masalah kemudian ditinggal pergi ke tempat yang lain, padahal masalah yang lama belum selesai. Kita lari dari suatu masalah, pasti akan ketemu dengan masalah-masalah yang lain. Kalau kemudian kita lari lagi dari masalah kedua, pasti akan ketemu dengan masalah yang ketiga dan seterusnya. Kenapa? Life is problem. Hidup adalah masalah. Hidup adalah cara bagaimana kita menyelesaikan masalah. Itulah orang sukses. Orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Nah, ini yang pertama. Permasalahan itu harus semuanya kita selesaikan sendiri. Baru ketika kita menemui titik buntu nggak selesai, baru kita cari orang yang bisa dipercaya dan mungkin tidak dibocorkan atau dibawa kemana-mana. Cari seperti itu. Sebab kalau kita punya masalah, kemudian kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, kemudian kita pikir lagi sendiri, nggak selesai lagi, dipikir lagi sendiri lagi, dicari langsung sendiri lagi, itu akan menyebabkan penyakit yang namanya apa nih, sing koyo muter-muter penyakit hati. Vertigo. Berarti vertigo itu orang punya masalah, nggak selesai, nggak bisa, kemudian dipikir sendiri. Saya nggak menemukan solusinya, dipikir lagi sendiri. Jadi dipikir dewe, akhirnya munyer karepe dewe. Sampai akhirnya apa? Biasanya ini kalau sudah agak parah, masa-masa yang lalu itu semuanya akan muncul kembali, ingat kembali. Itu tandanya vertigo. Nah, kalau sudah begitu, cari orang lain, diajak musyawarah untuk bareng-bareng memecahkan masalah. Jangan orang banyak, hanya satu orang saja yang kira-kira dianggap mampu dan bisa. Nah, ini sebuah masalah memang harus diselesaikan. Apalagi sebuah lembaga pendidikan. Saya yakin 24 lembaga pendidikan ini punya masalah-masalah semuanya, yang masalahnya mungkin semuanya berbeda-beda. Di Pertiwi mungkin berbeda dengan di Al-Ihsani permasalahannya. Di Al-Ihsani mungkin juga beda dengan di Al-Islamiyah dan Darul Ulum. Ya, dan lain sebagainya, semua punya masalah yang mana itu semuanya insya Allah akan bisa diselesaikan di lembaganya masing-masing dengan bermusyawarah. Satu, masalah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, ini sudah menjelang akhir tahun pelajaran, ya, sudah bulan Juni. Akhir tahun pelajaran ini sampai tanggal berapa bulan Juninya? Nah, 24 itu hari terakhir ya, hari terakhir. Nah, berarti ini rata-rata di lembaga-lembaga itu tidak ada pembelajaran, yang ada hanya latihan untuk persiapan pentas seni dan lain sebagainya. Apa boleh? Boleh. Loh Pak, saya masih ada pembelajaran. Boleh, kalau memang belum selesai. Kalau sudah selesai, boleh diisi dengan yang lain, materi-materi yang lain. Apalagi jenengan akan membuat sebuah pentas seni, tampilkan yang perfect, yang terbaik, ya. Sejauh mana kemampuan lembaga untuk menampilkan yang terbaik, harus latihan dan terus latihan. Kalau sekiranya penampilan itu nggak bagus, ya lebih baik tidak usah ditampilkan. Menurut hemat kami, silakan ditampilkan, tapi dilatih dengan baik dulu. Pesan saya, ketika tampilan-tampilan itu nanti akan disuguhkan kepada orang banyak, mohon dengan hormat, jangan sampai tampilan-tampilan yang tidak bagus, apalagi berkaitan dengan akhlak. Pakaiannya gak cangkep diunggah nang ndukur pentas.
Lo umpama ya, lo kadang-kadang nuwun sewu, ada Madin itu imtihan, nampil mau joget-joget dangdutan macam-macam yang erotis seperti itu Madin ada. Lo kadang-kadang laporan yang seperti itu masuk ke saya. Ketika itu sudah parah, ya, yang dipanggil dulu ke dinas itu ke teman agama oleh Yai Muji kan dipanggil saya. Nasrul yo opo kok ono ngene iki, yo opo Madin kok iso tampil kayak ngene iki. Nah, termasuk kalau Wonorejo PAUD ada yang begitu. Yang dipanggil dulu paling saya, gak kira Bu Kholila. Ya, iki wilayah Pak Nasrul iki. Oh, gak karu-karuan. Mungkin Pak Nasrul sing ngongkon iki. Nah, ini jangan sampai terjadi. Suguhkan tampilan-tampilan yang kira-kira menarik masyarakat. Terutama lihat karakter masyarakat sekitar. Oh, di sini masyarakatnya santri. Ya tampilkan bagaimana karakternya seorang santri, menghafalkan ayat-ayat juz amma, menghafalkan asmaul husna dan lain sebagainya. Bermain sambil ngaji, enggak apa-apa. Yang saya khawatirkan nanti ada yang bertanya begini, Pak, ini musola Pak. Ya apa hukumnya menyanyi Indonesia Raya di dalam musola? Khawatir Bu Sumida tanya nanti ini ya. Yang punya musola ini Bu, ya yang punya loh ini kok ya apa menyanyi di jero musola ya apa hukumnya? Nah, gampang nanti dibuka kitabnya Bu. Ya. Artinya kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, karakter masyarakat yang ada di sekeliling kita selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada di masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan syariat. Saya senangnya di Wonorejo